Assalamualaikum, selamat malam. Ini ada status dari Kiai Haji Ahmad Isamuddin, mantan ex pengurus PBNU. Saya bacakan dulu nih ya. Para tokoh NU, apalagi para pengurusnya setiap level, tidak boleh diam pura-pura, tidak tahu saat ada beberapa Habib terbukti memalsukan sejarah berdirinya NU. Nah ini dia gitu loh. Sayangnya beliau ini masih muda, beliau ini, tapi keilmuannya mumpuni. Sayangnya beliau ini tidak aktif lagi di PBNU saat ini gitu loh. Beliau ini dulu aktif 2 periode selama Kiai Said menjabat jadi ketum PBNU. Nah ini dia nih, dapat tanggapan dari Gus Ulil Absar Abdallah. Segera akan ada langkah Kiai Ahmad Isamuddin. Kami sudah mendiskusikannya, matur suwun. Nah ini dia. Ini sepertinya NU akan bertindak soal meluruskan sejarah NU yang selama ini kacau balau gitu loh. Karena apa? Karena ada klaim-klaim tertentu. Ini dapat tanggapan dari Kiai Ahmad Isamuddin yang ditujukan ke Gus Ulil. Alhamdulillah soal ini banyak ditanyakan kepada saya, Mas Kiai. Matur nuwun sangat dan mohon maaf jika kurang berkenan. Ini dari Ahmad Ruhyat Hasbi untuk Gus Ulil. Apalagi di grup MKS tiap hari dibahas bersama Rois Ngam, MKS Kiai Muhammad Akrom Solihin. Orang yang di dalam Rois Am itu tuh banyak gitu loh. Jadi tidak hanya mbah yang itu yang asal nuduh orang-orang yang memperjuangkan tes nasab ini dianggap Wahabi gitu kan. Yes. Ini dari Mujazin bin Zaini untuk Gus Ulil. Semoga petinggi-petinggi PBNU ada diberi keberanian untuk menyelesaikan polemik ini. Ini dari Zuhri Grobogan. Mantap Yai, poro Yai sepuh malah membela pemalsu sejarah. Mereka jadi besar kepala. Ini dari Ahmad As-Salim. Mantap Yai, segera. Ini dari Asnawi Sonodikromo. Yai, apakah kesejarahan Jatman juga ditinjau? Matur suwun. Harusnya ditinjau ya, harusnya. Karena memang terjadi carut-marut perbedaan antara versinya Pak Lutfi dengan versinya Yai Khalwani. Yai Khalwani ini orang lama gitu loh. Beliau ini lebih tahu gitu loh. Harusnya ditinjau, harusnya, karena memang bayangin saja lah. Saat orang membaca sejarah itu beda-beda, lalu bagaimana cara menafsirkannya, terutama di umat itu bagaimana? Ini dari Halimi Hasim. NU biasanya terdepan dalam lapang dada soal beginian Kiai. Ini dari Mustain Raden. Alhamdulillah jika tokoh ulama muda NU Kang Ustadz Gus Ulil pun turun gunung ikut meluruskan sejarah yang sedang dipilokkan oleh oknum-oknum tertentu. Betul. Harus itu, ya jabatan harus berani untuk meluruskan sesuatu yang salah siapapun dia gitu loh. Ini dari Khairul Umam. Gus Ulil, alhamdulillah acara di Tuban sukses. Kita sebagai warga Nahdliyin tercerahkan Gus. Ini dari Hasan Bahtiar. Alhamdulillah apa yang sudah dipicu oleh Kiai Imaduddin Usman Banten dan kawan-kawan akan terus menggelinding membesar, sebab ia sudah menjadi bola salju gerakan sosial yang sudah jelas berada di dalam koridor giroh, ilmiah, riayatul ummah, ikhlasud dakwah, serta akhlakul karimah. Sebagaimana selama ini sudah ditandaskan Kiai Yahya Khalil Stakuf sendiri. Gerakan ini tanpa skenario konspirasi politik apapun, apalagi sponsor tajir, tapi murni aspirasi arus bawah akar rumput. Kalau PBNU tidak mampu mengelolanya secara tepat, akan tergilas bola salju itu sendiri. NU tidak akan bubar, justru semakin kuat, tapi nggak tahu kalau PBNU. Iya benar ya gitu loh. Jadi misalnya ada kiai atau anaknya kiai yang hebat, yang itu ngomongnya itu gerakan ini itu dibayarin, gerakan ini itu tendensinya politik. Saya katakan itu semua tuh hoax. Gerakan ini tidak punya tendensi politik, tidak punya. Di antara kita semua ini, politiknya tuh beda-beda kok. Kalau gerakan ini tendensinya politik, tentu politiknya tuh seragam.
kita beda-beda gitu. Bahkan pemilu kemarin juga dari sebagian kita pada musuhan, tapi tetap kita apa, damai, nggak masalah gitu loh. Karena kebanyakan kita tuh apa tuh, Gus Durian, mampu menghandle perbedaan. Jadi jika kemarin tuh ada yang bilang, oh gerakan ini hubungannya politik, dibayar gini-gini, 100% tuh hoax. Itu hoax. Bayangin saja ada kiai yang katanya tuh hebat, tapi doyan memfitnah. Ya Allah, padahal kata-kata seperti itu jelas salah, apalagi ada yang berbicara siapa itu ya. Ini ada dalangnya, ada otaknya, tidak ada. Ini kesadaran dari orang-orang Nahdien sendiri. Kesadaran dari sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana itu ketemu. Klop, cocok. Mereka bergerak gitu loh. Dan pergerakannya ini tidak punya tendensi apapun. Benci juga tidak kok. Hanya mau meluruskan sesuatu yang memang itu bengkok, misalkan harus lurus gitu loh. Paling tidak apa, membebaskan otak-otak orang yang selama ini tuh dibohongi, yang selama ini tuh selama berapa lama, coba bayangin saja, dibohongin soal keturunan nasab misalkan. Ya memang ini saatnya gitu loh. Ini akan menguatkan. Kalau ada yang bilang adu domba, waduh ini parah lagi ini pemikirannya ini. Pemikiran-pemikiran semacam itu Wahabi, adu domba, medunya kan semacam itu. Khawarij, dibayar, di belakang elit politik. Saya katakan 100% itu salah. Dan yang unik ya, pergerakan ini tuh apa coba? Itu arusnya, itu mirip seperti arus Wali Songo loh. Pokoknya itu kebanyakan dulu itu ya tempat-tempat kuatnya orang-orang apa, penyebar-penyebar Islam. Itu ketemu secara alamiah. Mereka ini punya apa ya, inisiatif sendiri juga. Terpanggil. Benar, terpanggil. Tidak ada yang namanya dibayar tuh, nggak ada. Tidak ada. Apalagi urusan politik, tidak ada. Semua itu satu tujuan, satu arus. Itu apa? Kesadaran masing-masing. Mereka tidak gila jabatan, tidak. Ada yang juga punya jabatan tinggi kok di NKRI ini, sangat tinggi. Untuk apa lagi? Itu loh. Dia nggak ngejar jabatan. Contohnya kemarin aja dia nggak maju lagi kok. Ada. Dan banyak. Ini gerakan murni kesadaran anak bangsa, terutama orang-orang Nahdien. Orang Muhammadiyah juga ada gitu loh. Kalau di Muhammadiyah itu tidak ada soal Habib, tapi ada yang konsen soal sejarah. Karena sejarah memang terdistorsi. Gitu loh. Wassalam.